A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit-tawri la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa qala alaihi wassalatu wassalam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Baitul Amal beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Baitul Amal beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati para asatiz, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW, Ketua RT hadir, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh, dan juga adik-adik yang ikut duduk bersama dengan kita. Tak lupa para remaja yang menjadi pelopor untuk kegiatan subuh anak-anak kita di masjid ini. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari subuh yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat kehidupan secara jasmani dan ruhani. Yang ini adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hanya kepada orang-orang yang Allah cintai, yaitu ketika kita bangun, kita langsung mengingat Allah, menyebut nama Allah, kemudian kita bersegera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ista'malahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu Allah pakai, Allah gunakan, ya, yaitu Allah gunakan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Seorang ulama berkata, tidaklah kita membaca Al-Quran, tidaklah kita berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah kita melakukan ketaatan-ketaatan kecuali itu adalah karena Allah yang menggerakkan kita, karena Allah yang menginginkan kita melakukan hal itu, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba tersebut. Maka kita patut bersyukur atas nikmat yang begitu sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh kebaikan itu menjadi sempurna, ya, menjadi sempurna. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita berselawat, yang sering saya ulang-ulang, ada malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan secara khusus,
yang mengantarkan salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Ya, yang mengantarkan salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat itu berkata, "Ya Rasulullah, hadza fulan bin fulan bin fulan yusalli wa yusallimu alaik." Ya Rasulullah, ini ada Pak Aman bin fulan berselawat dan bertaslim kepadamu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengizinkan aku untuk menjawab salawat dan salamnya. Jadi salawat kita dan salam kita dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Syekh Mukhtar Asy-Syinkiti, ya, Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti, seorang ulama dari Madinah. Saya ketika kuliah di Madinah itu mengaji ke beliau di pintu yang sebelah kanan pojok. Ya. Beliau berkata, salah satu cara kita berbakti kepada kedua orang tua adalah kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap kali kita berselawat, nama kita, nama orang tua kita, ya, dan nama datuk kita itu disebut oleh malaikat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Disebut di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat. Ya. Maka semakin banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak pula nama kita, nama orang tua kita dan nama datuk kita disebutkan oleh malaikat itu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak disebut, semakin dekat kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling dekat denganku nanti adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Ya. Maka para ulama itu, Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu sampai menulis ada 40 keuntungan orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan dicari di Google. Ya, saya nggak mau sebutin 40, kebanyakan pula nanti. Ya. Satu itu saja sudah bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, materi terkait istiqamah mencintai Rasulullah SAW ini satu materi yang sebetulnya secara aplikasi, secara amalia itu sudah banyak kita lakukan. Tapi sebagai tazkirah, sebagai pengingat untuk diri saya dan untuk kita semua, ya, saya akan menyampaikan materi ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah urutan kedua setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai Khalik, sebagai pencipta dan sebagai zat yang menjadi sumber segala kenikmatan dan karunia, ya, kita mencintai Allah. Dan kita mencintai Rasul setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga merupakan bagian dari konsekuensi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling agung, paling besar itu adalah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24 hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana aba'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, seandainya bapak-bapak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, keluarga besar kamu, harta wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takshawnaha, dan bisnis yang kalian usahakan, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian tempati itu,
ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjuang di jalannya, fatarabbasu, tunggulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunggulah sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Ini adalah satu warning dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bagaimana kita mengelola cinta kita. Cinta yang utama yang harus kita miliki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu adalah cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu adalah cinta berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh apa yang kita miliki, diri kita, keluarga kita, harta kita, karib kerabat kita, dan seluruh bisnis yang kita usahakan, itu harus kita bingkai dalam rangka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta berjuang di jalannya. Maka semua yang kita miliki itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika bingkainya dalam rangka mencintai Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalannya. Ya. Sebaliknya, ketika kita lebih mencintai hal-hal tersebut daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, hanya fokus kepada poin-poin yang disebutkan di atas itu, kata Allah, fatarabbasu, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah menetapkan keputusannya kepada kalian. Ini kan kalimat ancaman, ya kan? Kalau di dalam percakapan kita pun begitu. Kalau ada anak kita yang nakal gitu ya, tunggu ya, tungguin aja nanti ayah akan bertindak gitu. Kalimat tunggulah itu kan satu bentuk ancaman. Dan Allah menyebutkan orang-orang yang seperti ini sebagai orang-orang fasik. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya orang yang mengedepankan cinta-cinta itu daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang kepada Allah, berjuang di jalan Allah, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka itu Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, kesempurnaan iman kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan oleh kualitas iman kita, kualitas cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian. Ya, di sini bukan berarti tidak beriman. Ya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai. Dari siapa? Min nafsihi, dari dirinya sendiri. Wa waladihi, dari anak-anaknya. Wa walidihi, dari ayahnya. Wan nasi ajma'in, dan dari manusia semuanya. Maknanya bahwa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah cinta yang totalitas. Ya, cinta yang totalitas, enggak main-main cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak sempurna iman kita kalau iman kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak totalitas. Maka satu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai, kecuali diriku," katanya.
Artinya Umar menjadikan Rasul sebagai orang yang paling dicintai, kecuali cintanya Umar kepada dirinya masih lebih besar cintanya Umar kepada dirinya daripada cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian kata Rasulullah, ya Umar, tidak wahai Umar. Ya, maka ketika mendengar hal itu, Umar berkata, kalau begitu ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih besar daripada aku mencintai diriku sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? Al-an ya Umar, kalau begitu baru sekarang imanmu sempurna. Kalau begitu baru sekarang imanmu sempurna. Ya. Maka ada salah seorang sahabi, ya, saking cintanya dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi perang Badar, bapaknya, suaminya, dan anaknya semuanya syahid. Ya, semuanya meninggal. Ya. Ketika dikabarkan kepada sahabiah ini, wahai fulana, sesungguhnya ayahmu, suamimu, dan anakmu semuanya meninggal dalam perang Badar ini. Apa kata dia? Terus bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata sahabat yang mengabarkan, alhamdulillah Rasul sallallahu alaihi wasallam selamat. Apa kata wanita itu? Semua musibah menjadi kecil. Semua musibah menjadi kecil ketika aku mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Allahu Akbar. Ya. Semua musibah menjadi kecil ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, masih sehat. Ya. Ini adalah gambaran cinta, ya, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan kalau kita baca, bapak-bapak dan ibu sekalian, cintanya cintanya makhluk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya milik manusia. Mungkin sebagian kita sudah baca, bahkan makhluk-makhluk yang lain selain manusia itu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sangat luar biasa. Dalam keterangan yang mungkin sebagian kita pernah membacanya atau mendengarnya, ada sebatang pohon kurma yang biasa digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdiri berkhutbah setiap kali dia berkhutbah di Masjid Nabawi. Ya. Jadi pohon kurma itu daun-daunnya itu dipakai untuk menutupi atap Masjid Nabawi, ya. Nah, batang yang besarnya itu dipakai untuk berdiri tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Suatu saat ada salah seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, maukah kami buatkan mimbar? Ya, kata Rasulullah, silakan. Ya. Maka dibuatkanlah mimbar tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ya. Ketika mimbar itu sudah jadi, maka batang ini pun disingkirkan. Ketika batang ini disingkirkan, terdengar suara tangisan batang kurma karena dia disingkirkan dari pijakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dua riwayat di sini. Riwayat yang pertama mengatakan batang kurma itu dipegang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, diusap-usap, kemudian batang kurma itu diam. Riwayat yang lain mengatakan batang kurma itu dipeluk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian batang kurma itu pun diam. Di riwayat yang kedua ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah tidak aku peluk, ya, maka batang kurma ini akan terus menangis sampai akhir zaman karena rasa sedihnya ketika disingkirkan dari tempat pijakan kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang lain, ya, hadis sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam satu saat sedang berkunjung ke satu tempat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tertidur. Tiba-tiba di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam ada pohon yang muncul.
ada pohon yang muncul. Pohon yang muncul sejenak, kemudian pohon itu pun balik lagi ke dalam tanah. Sahabat yang membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu terkejut. Bagaimana ada pohon tiba-tiba muncul, ya, kemudian setelah itu masuk lagi ke dalam. Maka kemudian sahabat itu pun terkaget. Melihat kagetnya sahabat itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pohon ini minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat, bertaslim kepadaku. Allah izinkan, kemudian dia mengucapkan salam dan salawat untukku, kemudian dia balik lagi kepada tempatnya. Ya. Dan dalam banyak kisah, ada riwayat yang lain lagi. Satu saat Rasulullah SAW ketemu dengan seorang Arab Badui. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah kamu aku berikan satu berita gembira? Kata Arab Badui itu, apa itu kabar berita gembiranya? Qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katakan. Rasulullah menyuruh dia untuk masuk Islam. Apa kata orang Arab itu? Apa bukti bahwa kamu adalah seorang nabi? Ya. Kata Rasulullah, itu 2 pohon. Itu 2 pohon buktinya. Apa buktinya? Rasulullah mengatakan, wahai pohon, datang kemari, ya, dan menghadap kepada. Ya. Pohon itu dengan senang hati, ya, dengan senang hati pohon itu tuh mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian sujud di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ini bukti kenabianku. Ya. Karena orang Arab itu orang yang secara mungkin pendekatannya lebih tepat, pendekatan seperti itu. Ya. Maka kemudian orang itu pun masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW berangkat ke Syam, sebelum Rasulullah SAW menjadi seorang nabi, bersama dengan pamannya Abu Thalib, ya, seorang pendeta ketika itu berkata, apakah di antara kalian ada seorang nabi? Ya. Maka para pemuka Quraisy yang ketika itu membersamai Rasulullah, orang-orang Quraisy yang ketika itu membersamai Rasulullah SAW, yang ketika itu Rasulullah belum menjadi seorang nabi, terheran-heran. Bagaimana engkau tahu bahwa di antara kami ada seorang nabi? Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana pohon-pohon itu sujud setiap kali orang itu lewat? Batu-batu itu memberikan salam setiap kali orang itu lewat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan makhluk selain manusia itu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma sekedar mencintai Rasulnya, tapi juga sampai Maula Rasulullah. Maula itu bisa dibilang pembantunya atau bisa orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Maula Rasul sallallahu alaihi wasallam itu satu saat dikatakan, aku sedang naik kapal laut. Ya. Kemudian kapalku ditimpa oleh ombak yang sangat keras sehingga kapalku pun pecah. Kemudian aku berpegangan dengan sebuah papan yang tersisa. Maka ombak itu pun melemparkan aku ke satu pulau. Dan ketika itu aku sampai di satu pulau, ternyata pulau itu dipenuhi dengan binatang buas. Tepatnya itu adalah singa-singa. Ketika aku berhadapan dengan singa, aku berkata, ya Abul Harith. Orang Arab itu biasa memanggil singa itu Abul Harith. Ya Abul Harith, inni maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abul Harith, sesungguhnya aku adalah maula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ketika singa atau macan itu berada di hadapan orang itu, mendekat, diucapkan kalimat itu, yatatta ra'sahu, kepalanya pun mengangguk-angguk. Kemudian
Macan yang besar itu pun memberikan pundaknya untuk dinaiki oleh Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian membawa ke tempat yang dimana orang ini bisa pergi kembali ke kampungnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa cinta ini, ya, cinta ini bukan cuma cinta yang dimiliki oleh kita manusia, tapi juga cinta makhluk-makhluk lain kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau mau tahu hadisnya saya akan sampaikan ya. Tapi masih pakai bahasa Arab, Pak. Ya. Ada keterangan hadisnya, riwayat siapa dan derajat hadisnya semuanya. Mungkin kalau tidak ada keterangan yang sahih, ya, yang sampai kepada kita terkait berita-berita ini, bagi kita itu sesuatu yang mustahil, nggak masuk akal, ya kan? Tapi itulah kita di dalam Islam punya kebiasaan menyampaikan ilmu berdasarkan riwayat yang sahih. Kalaulah bukan karena ada riwayat-riwayat yang sahih ini, kita tidak akan pernah mempercayai kejadian-kejadian yang tidak masuk akal ini. Ya, maka apa bukti cinta kita? Nah, jadi kita jangan cuma mengklaim, mengaku bahwa kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada buktinya. Maka kita harus buktikan cinta kita kepada Rasul. Pertama, yang sering kita dengar juga adalah mentaati dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya cinta kalau kita tidak mengikuti dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan itu. Di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, seandainya memang kalian mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-mutaba'ah, ya, ini adalah rukun yang paling penting dalam setiap amal ibadah kita. Setelah ikhlas adalah al-mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa mereka? An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka adalah orang yang paling baik untuk dijadikan teman. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi satu saat ada sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku adalah orang yang sangat mencintaimu dan aku berusaha terus untuk mengikuti perintahmu dan mentaati semua apa yang engkau perintahkan. Kalau aku sudah seperti ini ya Rasulullah, di manakah kedudukanku?" Jadi dia ingin setelah dia mengungkapkan rasa cintanya dan dia membuktikan dengan mengikuti dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di manakah posisiku kalau aku sudah seperti ini?" Dalam riwayat itu dikatakan Rasulullah tidak menjawab. Karena Rasulullah tidak berani untuk mengatakan orang ini kamu akan di sini, kamu akan di sini. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak menjawab, turunlah ayat ini. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu para nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Maka ketika mendengar firman ini, para sahabat itu pun sangat gembira karena dia tahu posisinya akan bersama dengan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau. Tapi aku sadar bahwa
kalau aku masuk surga dan engkau masuk surga, maka aku tahu bahwa posisiku tidak akan sama dengan engkau, gitu ya. Posisiku tidak akan sama dengan engkau. Pasti engkau akan berada di tempat yang sangat tinggi dan aku berada di tempat surga yang mungkin biasa-biasa saja. Kata Rasulullah SAW, innaka ma'aman tuhib, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Maka kata Rasul, tolong bantu aku untuk banyak sujud dengan apa yang engkau lakukan itu. Ya, Rasulullah memberikan kabar kepada dia, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Tapi buktikan cintamu itu dengan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantumu akan bersama denganku nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta ini harus kita buktikan. Para ibu-ibu juga ketika suaminya mengatakan, "Bu, ayah cinta kamu," gitu ya. Ya, atau ketika kita bilang kepada anak-anak kita bahwa kita cinta kepada anak-anak kita buktikan dalam bentuk kita memberikan perhatian kepadanya. Yang kedua, cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kita harus buktikan dengan cara kita menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami pelecehan dan penghinaan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Macron, dan alhamdulillah MUI sudah memberikan instruksi kepada kita untuk memboikot semua produk-produk Prancis. Hal itu Allah tegaskan di dalam surah Al-A'raf ya 157. Allah berfirman, walladzina amanu bihi wa azaruh wa nasaruh wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruh, dan memuliakannya, wa nasaruh, dan memberikan pertolongan, memberikan pembelaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an dan ajaran Islam. Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang pasti beruntung. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan di dunia kita dan di akhirat nanti adalah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita muliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jangan sampai kita ini kalah dengan makhluk-makhluk lain yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, satu saat Abu Jahal dengan anaknya Utbah bin Abi Jahal bersama rombongannya akan pergi ke Syam untuk berdagang. Utbah berkata, "Wahai ayah," berkata kepada Abu Jahal, "Wahai ayah, sebelum berangkat ke Syam, aku akan temui dulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya, untuk apa? Aku mau temui. Maka Utbah pun menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Utbah mengucapkan kalimat penghinaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah Utbah berkata itu dan Rasulullah tahu bahwa mereka akan berangkat, apa kata Rasulullah? Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, berikan balasan kepadanya dengan salah satu anjing daripada anjing-anjing.
Utbah biasa saja mendengar kalimat ini, maka pun dia pulang. Ketika sampai di hadapan Abu Jahal bertanya, "Wahai Utbah, bagaimana respon Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Kata Utbah, "Wahai ayah, setelah aku berkata seperti itu, yaitu menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika." Apa kata Abu Jahal? "Wahai Utbah, aku merasa tidak aman dengan doanya. Aku merasa tidak aman kepadamu dengan doanya." Jadi Abu Jahal ini walaupun jahal gitu ya, dia percaya dengan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesombongan yang menutupi hatinya. Maka berjalanlah mereka. Ketika mereka berjalan, mereka harus istirahat di satu lembah. Dan lembah ini dikenal oleh orang Quraisy sebagai lembah yang memang banyak singa di situ. Tapi mereka harus istirahat karena sudah malam. Bersama rombongan. Maka kemudian Abu Jahal mengatakan, "Wahai saudara-saudara sekalian, kalian tahu bagaimana usiaku, dan kalian tahu bagaimana kedudukanku di tengah-tengah kaumku. Aku merasa tidak aman dengan anakku ini. Tolong kumpulkan semua benda-benda dagangan kita, ya, tumpuk semua. Biarkan anakku tidur di tempat yang tinggi, dan kita tidur di bawah untuk menjaga dia." Itu ya, supaya anakku ini tidak diterkam oleh binatang buas. Abu Jahal tidak cerita bagaimana Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan kepada Utbah ini. Maka dikumpulinlah semua, dia tumpuk sampai tinggi, kemudian Utbah ditutupin, ya. Yang lain tidur di bawah, mengelilingi tempat itu, ya. Tidur mereka. Ketika mereka tidur, datang seekor singa, mendatangi semua orang yang ada di sini, diciumin satu-satu, cium satu-satu, dicium satu-satu. Ya. Coba kita bayangin, kita lagi tidur, ada singa nyium kita, gitu ya. Ciumin satu-satu. Ternyata singa ini tidak mendapatkan orang yang dia cari. Singa ini pun melompat, naik ke atas. Dia cium Utbah, langsung diterkam, langsung digigit kepalanya, mati. Ya, setelah Utbah mati, Abu Jahal baru cerita bahwa Utbah itu sudah didoakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu aja dia nggak beriman. Udah begitu, Abu Jahal tetap tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal yang mengalami peristiwa itu langsung anaknya. Ya. Kalau cerita bagaimana seorang pendeta yang menghina Rasulullah di hadapan para orang-orang Mongol yang masuk Kristen itu kan sudah kita sering dengar, ya kan? Yang diterkam oleh seekor anjing pemburu karena dia menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan sampai kita rasa cemburu kita, mohon maaf ya, rasa cemburu kita itu kalah dengan rasa cemburu binatang yang begitu sangat marah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna kafainakal mustahzi'in." Sesungguhnya kami yang memberikan jaminan kepadamu wahai Muhammad ketika ada orang yang melecehkanmu. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua imperium yang dikirimin surat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah Kaisar, penguasa Romawi Eropa, dan yang kedua adalah Kisra, penguasa Persia.
Rasulullah ngirim surat. Suratnya apa? Aslim taslam. Masuk Islamlah, kamu akan selamat. Dari dua penguasa ini ada dua sikap yang berbeda. Kisra, penguasa Persia, ketika itu membaca surat, kemudian merobek-robek surat Rasul SAW, kemudian membuangnya. Apa kata Rasul SAW? Allah akan robek-robek kekuasaannya dan akan Allah robek-robek imperiumnya. Kaisar, dia membaca, dia tidak mengikuti apa yang diinginkan Rasulullah SAW, tapi dimuliakan surat itu, disimpan nama dia, dan dia menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW dan bahwa dia terima suratnya. Apa yang terjadi? Imperium Persia adalah kerajaan yang hancur lebur dan sampai sekarang nggak ada sisanya. Bahkan Kisra yang merobek-robek surat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang dibunuh dengan orang yang paling dekat dengannya. Kaisar Romawi, ya, itu menyimpannya. Bahkan ketika kaum muslimin menguasai satu daerah yang bernama Tolilah atau Toledo di daerah Spanyol, ya, ketika itu pemuka kaum muslimin bertemu dengan seorang raja dari Eropa. Seorang raja dari Eropa itu punya satu tempat, ya, yang terbuat dari emas. Kata raja itu kepada panglima kaum muslimin ketika mereka sudah damai, ya, sesungguhnya ini adalah benda yang diwarisi oleh kakek dan datuk-datuk kami. Selama kami memegang benda ini, maka kami tetap kekal memegang kekuasaan kami. Ya. Maka dibukalah benda itu. Benda itu disimpan dengan tempat emas, pakai sutra, ya. Dan setelah dibuka, raja Eropa itu berkata, inilah surat nabimu kepada datuk-datuk kami dahulu, ya. Dan kami diwasiatkan, diwariskan secara turun menurun, dan diwasiatkan untuk menjaga surat ini baik-baik, karena selama surat ini ada di tangan kami, kekuasaan tetap ada di tangan kami. Dan sampai sekarang Eropa masih tetap eksis. Persia nggak ada sisanya, ya. Kenapa? Karena Eropa penguasanya ketika itu memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Peradaban Persia akan hancur, tapi peradaban Eropa nggak hancur, karena mereka memuliakan surat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat si Macron itu, ya, itu tanda bahwa Prancis akan dikuasai oleh umat Islam nanti, ya. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami yang akan memberikan balasan kepada orang-orang yang melecehkan dan menghina wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun sekarang sedang terjadi konflik di dalam Prancis, ini kaum muslimin pasti akan semakin banyak di sana. Ya, karena semakin ditekan, semakin dihina seperti itu, orang akan semakin penasaran dengan Islam. Ya. Dan terakhir, tugas kita sebagai umatnya adalah kita harus tetap punya semangat, punya optimisme walaupun kita berada di tengah-tengah krisis seperti ini. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'lal hasan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat suka kepada orang-orang yang optimis. Jadi kalau kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu cara mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya adalah seberat apapun krisis yang sedang kita hadapi, kita harus tetap optimis. Apa buktinya? Ketika terjadi perang Khandaq,
Perang Ahzab. Kaum muslimin dikepung oleh semua kekuatan multinasional ketika itu. Di belakangnya ada orang Yahudi yang siap mencengkram kaum muslimin ketika kaum muslimin sudah lemah. Suasana sedang paceklik, udara sedang dingin. Rasulullah SAW harus mengikat perutnya dengan batu untuk menahan rasa laparnya. Ketakutan sudah sampai di leher. Ketika itu ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan oleh kaum muslimin ketika menggali parit itu. Maka Rasulullah SAW turun, diambil kapaknya, Rasulullah pukul, buang, keluar cahaya. Kata Rasulullah, kalian akan taklukkan Yaman. Dipukul lagi sama Rasul, buang, keluar cahaya, kalian akan taklukkan Syam. Dipukul lagi sama Rasul, buang, keluar cahaya, kalian akan taklukkan Persia. Coba kita bayangin, suasana panceklik, Rasulullah aja sampai harus mengikat perutnya, udara yang sangat dingin, musuh di hadapan begitu sangat banyak, musuh di belakang siap mencengkeram. Ketakutan sudah sampai di leher. Rasulullah SAW tetap menanamkan rasa optimis dengan mengatakan, kalian akan taklukkan Yaman, kalian akan taklukkan Syam, dan kalian akan taklukkan Persia. Artinya Rasulullah fokus kepada peluang, mengajarkan kita fokus kepada peluang. Jangan hanya tenggelam dengan memikirkan krisis. Kalau kita lihat Sumpah Pemuda yang baru kemarin kita peringati, tanggal 28 Oktober 1928. Berapa tahun jarak antara Sumpah Pemuda dengan kemerdekaan kita? 28 sampai 45 berapa tahun? Hah? 17 tahun, ya kan? Padahal saat itu tidak terbayang bahwa kita akan merdeka. Tapi pemuda-pemuda Indonesia saat itu fokus kepada peluang, bahwa kita pasti akan bisa merdeka dan bisa keluar dari penjajahan ini. Itulah optimisme yang sebetulnya itu bagian daripada cara kita bagaimana mencintai Rasulullah SAW, karena ajaran Rasulullah SAW kepada kita adalah optimis dalam situasi seperti apapun. Ya, maka istiqomah mencintai Rasulullah SAW salah satu bentuknya adalah kita harus tetap optimis, karena itu bagian dari ibadah husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah hati ini salah satunya adalah ibadah husnuzon, dan ibadah husnuzon itu kita aplikasikan atau kita refleksikan dalam bentuk optimisme kita menghadapi semua permasalahan hidup. Itulah cara kita untuk istiqomah mencintai Rasulullah SAW. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kalimat dan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi para jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali surah Rasulullah yang disimpan di Umar Pasca. Iya. Dan dengan menyebar surat itu ke Eropa semakin maju jaya di Eropa. Nah, konkretnya surat tersebut disimpan di negara mana? Persisnya konkretnya
Jadi riwayat itu ketika kaum muslimin menaklukkan Andalusia, Spanyol. Ya, dan ketika surat itu diperlihatkan kepada kaum muslimin, itu kan jaraknya sudah ratusan tahun. Nih kan? Surat itu sudah nggak ada tulisannya. Sudah hancur tulisannya. Ya. Nah, saya nggak tahu apakah surat itu masih mereka pegang ataukah diberikan kepada kaum muslimin yang berkuasa di Andalusia. Ya, setelah itu kemana surat itu belum ada keterangan sampai sekarang kemana. Tapi yang jelas surat itu tulisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah rapuh, sudah walaupun ditaruh di kertas yang sangat aman, di sutra gitu, yang namanya tinta kan pasti hancur. Ya, sudah. Tapi di mana tempatnya sekarang saya nggak tahu, Pak Burhan. Ya, kita tanya Google aja nanti, Pak Burhan. Belum tahu di mana. Nah, karena kalimat dalam riwayat itu cuma kalimat Franja. Franja itu diterjemahkan oleh para ulama salah satu negara Eropa. Ya, enggak disebutkan negara apa. Karena dari kaisar itu kan dulu Eropa masih bersatu, kemudian pecah menjadi banyak negara. Nah, negara apa yang mewarisi surat itu sampai bertemu dengan kaum muslimin dan dikasih tahu kepada kaum muslimin ini adalah surat nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai sekarang kita nggak tahu surat itu ada di mana. Ya. Tapi kalau bapak-bapak mau tahu bagaimana warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih ada di museum itu yang banyak di Turki. Rambutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Pedangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya ada di Turki. Ya. Museum. Ya, Topkapi. Ya. Di sana. Jadi saya nggak tahu Pak Burhan. Ya. Ya, nanti kita cari Pak Burhan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya. 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 Al-haq wal batil di dalam kehidupan manusia itu akan abadi selama dunia ini masih ada. Ya, karena itu bagian dari ujian kita sebagai orang-orang beriman. Kalau seandainya hanya ada hak saja di muka bumi ini dan tidak ada tantangannya dan tidak ada ujiannya, kita tidak akan bisa mengukur sejauh mana rasa iman kita, keimanan kita, dan sejauh mana rasa cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah ujian keimanan untuk mengukur kesetiaan. Maka kaum muslimin diuji seperti itu. Ya, walaupun sebetulnya mereka melakukan hal itu bukan karena mereka tidak tahu kebenaran. Mereka sudah tahu kebenaran itu, tapi mereka melakukannya itu karena rasa iri, rasa benci, dan mungkin juga merasa terancam, merasa takut eksistensi dirinya itu akan tergerus dengan keberadaan kaum muslimin di negaranya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Padahal kaum muslimin berislam dan melakukan aktivitas keislaman itu seperti apa adanya agama-agama yang lain, tidak mengganggu dan tidak melakukan kejahatan. Ya. Itu akan selalu ada, Pak. Ya, jadi Islamofobia itu sudah ada sejak dahulu dan itu akan selalu ada sampai akhir zaman. Ya, dalam bentuknya yang berbeda-beda. Ya, kalau para orientalis itu kan mengungkapkan kebenciannya kepada Islam dengan satu tulisan ilmiah yang sangat halus, yang sehingga orang tidak merasa kalau dia sedang membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Contohnya poligami. Mohon maaf ya, orang kadang dibentuk pikirannya untuk membenci poligami. Antum kalau mendengar salah satu ceramahnya Gus Baha, ya, Gus Baha cerita, ini saya juga terinspirasi dari ceramahnya beliau.
ketika terjadi poligaminya A'agim, itu kan rame, ya kan? Tapi setelah itu nama A'agim hilang, yang muncul hanya kebencian kepada poligami. Media mainstream ketika itu mengangkat isu tentang poligami yang begitu sangat buruk. Maka seorang wartawan senior dari Republika bertemu dengan Gus Baha. Gus, katanya, teman-teman dia, makanya manggilnya biasa-biasa saja karena teman satuan. Gus, kamu tahu gak kenapa media mainstream sekarang mengangkat isu poligami dan menegatifkan isu poligami ini? Iya, saya tahu. Kamu tahu gak arahnya kemana? Enggak, kata Gus Baha. Arahnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak terasa kita. Rasulullah SAW adalah seorang yang poligami. Ketika ditanamkan kebencian kepada poligami, itu artinya menanamkan kebencian kepada salah satu sisi kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang umat Islam tidak merasa seakan-akan itu sesuatu yang tidak masalah, padahal itu masalah. Dengan begitu sangat halus, karena ada sebagian kita yang membencinya, padahal itu satu sisi daripada kehidupan Rasul SAW yang harus kita hormatin. Kalaulah kita tidak mampu melakukannya, ya kita jangan menganggap itu sesuatu yang buruk, kita hormatin. Karena itu salah satu sisi daripada kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Halus, kita nggak merasa kalau kita sedang melecehkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berkata tidak baik tentang poligami ini. Terlepas dari orang yang melakukan praktek poligami yang tidak baik, ya, tidak benar gitu ya, itu in case, itu satu kasuistik yang tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan. Ya, tapi jangan sampai ada lisan kita berkata buruk, ya, tentang poligami itu, karena itu bagian dari sisi kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu, ya, yang kita tidak merasa kalau kita sedang melecehkan salah satu sisi kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita sadar. Itu cara orientalis, orang-orang cerdas yang mengkemas satu pikiran, padahal itu sesuatu kebatilan, ya. Wallahu a'lam bishawab.